kaku semua badan, nggak bisa gerak. Udah bisa kuat insya Allah. Bangun, terus aku penasaran. Terus aku buka, tahu nggak itu yang cewek yang ada di gerbong? Oh, yang nenek. Iya. Oke. Itu yang lagi nyinden. Udah iseng banget. Udah aku bener tuh kayak udah pasrah. Udahlah aku pengen tanya ke bapak ini. Bapak ini tahu nggak gitu? Penasaran. Misi Pak, punten Pak, mau tanya kalau di sini jual makanan di mana ya Pak? Jatuh kepalanya tuh gelundung cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menginap di salah satu hotel. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Ardi nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan nginep di salah satu hotel nih Bang. Ini daerah mana Bang kalau boleh tahu? Itu daerah Ciamis, Jawa Barat. Oke, daerah Ciamis, Jawa Barat. Itu kenapa nih nginep di situ deh Bang? Karena posisinya aku pengen rencana awal tuh pengen ngobatin orang tua aku yang sakit di sana. Oh, lagi gitu. sakit di sana. Jadi nginep di salah satu hotel nih. Iya. Oke, itu berapa hari Bang nginep di situ Bang? Itu cuma 1 malam karena banyak banget kejadian ganjil yang menurut aku di luar ekspektasi aku itu. Jadi cuma 1 malam. Memang niatnya 1 malam atau niatnya beberapa malam di sana? Pengennya sih beberapa malam. Cuma 1 malam. Cuman 1 malam aja udah nggak kuat angkat tangan. Iya. Kacau juga berarti di sana ya. Kacau. Nah, itu tahun berapa Bang kejadian? Tahun 2003 awal. Jauh banget berarti ya? Jauh. Udah 20 tahun lebih. Enggak, 2023. Oh, 2023? 2023 awal. Sorry, saya dengarnya 2003 tadi. 2023 awal. Iya. Emang waktu itu ibunya lagi sakit ya. Tadi saya sempat cerita kanker ya. Kanker. Tapi ibu masih ada apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doain lah biar ibunya sehat selalu lah ya. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Oke nih, bagi kalian nih Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Ardi, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai cerita ini Bang ya. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Awal mula aku tuh kan rencana aku tuh ke Ciamis itu untuk mengunjungi ibu aku karena posisi dia sakit kanker kan, kanker payudara yang harus dioperasi. Tapi untuk operasinya pun nggak hari itu juga, jadi emang ada waktu senggang 1 minggu buat dikasih dokter buat istirahat dulu atau mempersiapkan diri untuk melakukan operasi tersebut gitu. Dan kebetulan adekku yang di sana itu nggak bisa handle dikarenakan posisi kampung aku itu dari atas gunung ke bawah itu makan 1 jam sampai 2 jam. Ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Karena posisinya jauh banget. Nah, gitu. Jadi dia nggak mungkin cewek masih kecil nganterin emaknya buat operasi, kan itu di luar kendali dia gitu. Akhirnya ngobrol lah sama aku, gimana kamu bisa pulang nggak nganterin mama begini-begini, karena mama udah sakit banget gitu. Yaudah, akhirnya aku memutuskan yaudahlah aku pulang gitu. Akhirnya aku dibeliin tiket, nih tanggal segini bulan segini kamu pulang gitu. Di situ aku pulang ceritanya. Sebelum pulang aku tuh melakukan eksplorasi sebenarnya. Melakukan eksplorasi di malam-malam biasa, tapi di tempat yang kalau menurutku angker ya gitu. Jadi awal mula sih dari situ. Terus udahlah aku pulang. Aku naik kereta, aku ngambil jadwalnya itu pagi. Itu perjalanan itu sekitar 7 sampai 8 jam ke Ciamis.
di perjalanan itu aku tuh kayak ada something yang ngebuat beda. Kok auranya beda gitu. Aku bisa merasakan tempat yang kayak misalkan tempat ini kurang baik, tempat ini baik gitu. Jadi kayak ada something, sesuatu yang ngebuat aku beda aja di situ. Ya, feelingnya beda gitu ya. Feelingnya beda. Terus aku kebetulan dapet kursi yang paling pinggir duduk, dan sebelahku bapak-bapak, sebelahnya ibu-ibu. Oke. Aku seperti biasa duduk terus main HP. Pandangan tuh kayak di ujung mata tertuju sama satu titik di tengah-tengah gerbong. Itu kayak ada cewek yang lagi berdiri. Berdiri begini. Shit, siapa itu berdiri gitu kan. Tapi dengan gaun Jawa gitu loh. Dan aku pun ngeliat mungkin lagi penumpang yang ada di depan kali ya gitu kan. Ya udah, aku biarin lagi. Aku orangnya cuek juga. Akhirnya aku fokus ke ya udahlah, aku ngapain sih gitu. Terus main HP, ngedengerin musik. Dan ya udahlah, aku coba tidur di situ tuh udah jam 12 makan siang gitu. Jam 12 makan siang. Nah, pas jam 1-nya itu ibu-ibu itu atau nenek-nenek itu, aku kan kurang posisi itu karena posisinya dia rambutnya putih, terus panjang menggurai ke bawah. Dia berdiri aja di tengah-tengah gerbong. Itu aku tuh ngeliat tuh setelah jam 12 itu kan jam 1. Nah, sekitar jam 1 kurang itu kan dia tuh ada di situ di tengah-tengah. Jadi aku merhatiin setelah 15 menit aku bermain itu ngeliat nggak ada. Tapi setiap jam ganjil, jam 1, jam 3 itu dia ada. Itu aku selalu mantau, kok dia ada terus di situ gitu loh. Anjay, apakah gerbong ini angker? Apakah ada penghuni yang ada di sini? Aku langsung feelingnya ke situ. Tapi ya udahlah, aku niatku buat ke sana buat nyokap juga kan. Lalu di sana cuman aku punya tujuan, maksudnya nggak hanya berkunjung ke orang tua gitu. Aku punya tujuan lain gitu ya. Akhirnya sekitar jam 3 dia muncul lagi, sama seperti kayak tadi. Dia berdiri di atas di tengah-tengah gerbong itu. Aku nggak tahu itu dia ngapain. Entah, aku orangnya nggak peduli, ya udah biarin aja. Akhirnya sampai pukul jam 4 atau setengah 5 gitu, keretaku udah mulai nyampe cerita itu kan. Aku sampai sana tuh sebelum maghrib lah. Di situ kan kalau di daerah Ciamis itu masih banyak pegunungan, masih banyak sawah gitu kan, masih banyak hutan juga. Dan kebetulan kayaknya di situ rada susah nih kalau mesen ojol. Nah, kebetulan karena aku seharian main games pakai handphone, di kereta itu udah mulai lowbat. Udahlah gitu. Dan pas aku turun keluar dari kereta, di situ ada opang ceritanya tuh. Nah, ada opang nih. Udahlah, mau nggak mau naik opang nih. Dan kebetulan aku juga udah capek kan, 8 jam perjalanan bro. Tiduran begini kan. Aku nyamperin dah ke opang, nanya ke bapak-bapak, salah satu bapak-bapak. Jadi itu bapak-bapaknya itu ada 3 orang. Tapi yang 2 itu ya kayaknya tampak normal, tapi yang satunya ini bapak-bapak yang udah hitam mukanya, terus jerawatan, udah gitu pucat, pakai kupluk lagi. Dan aku nanya, Pak, misi Pak, kalau di sana kan permisi gitu ya, ngucapin bahasa Sunda ya. Aku permisi Pak, punten. Oh iya katanya. Pak, mau tanya Pak, kalau misalkan di sini ada nggak sih Pak hotel yang terdekat gitu? Karena aku mau nyari hotel yang paling murah Pak di sini, cuman buat tiduran aja sih gitu. Karena posisinya aku udah capek banget, 8 jam perjalanan bro. Nah, akhirnya si bapak itu bilang ada katanya. Udah gitu doang. Nadanya datar, terus orangnya dingin. Berapa Pak ke sana Pak? 25 gitu. Oh yaudah. Oh bisa antar saya sekarang Pak? Yaudah ayo. Jalan loh. Jalan itu gue ngelewatin berbagai kayak sawah-sawah, terus hutan, naik-naik ke gunung tuh kan.
Di satu titik 15 menit kemudian itu nyampe lah di depan hotel itu. Aku bayar. Ini Pak, makasih ya Pak. Gitu. Aku ngeliat itu hotelnya itu benar-benar kacau sih. Kayak dari depan pun itu kayak bukan hotel kalau bisa dibilang. Tapi di situ yang aku anehin itu hotelnya tinggi banget. Kayak hotel-hotel Jakarta. Mewah gitu, tinggi. Iya. Shit. Hotelnya tinggi tapi kayak nggak kerawat gitu. Dari paving blocknya pun udah ditumbuhin banyak rumput. Iya. Nah, terus aku mulai agak nggak yakin nih, kayak kurang yakin gitu ya. Bener nggak sih hotelnya nih gitu kan? Udah akhirnya jalan, mulai masuk ke dalam area lobby. Aku ngeliat kanan kiri itu udah nggak ada kendaraan sama sekali. Anjir, ini apa bener nih hotelnya gitu kan? Akhirnya ketemulah sama resepsionisnya. Resepsionisnya mas-mas yang udah mungkin pantaran umur 30-an mungkin, 30-40. Terus aku nanya, Mas, misi Mas, kalau di sini hotelnya berapa ya? Untuk 1 hari gitu. Malam ini aja sih sebenarnya. Tapi kalau bisa, misalkan aku kan mikir kalau di sini murah, yaudah. Aku bisa 3 hari, 4 hari bisa extend kan. 80.000 katanya. Murah kan? Iya. Di luar ekspektasi dong. Wah, 80.000 nih. Nah yaudah deh, aku coba dulu. Tapi yang aku nggak yakin adalah itu lingkungannya. Kan kiri udah kebon, udah gitu, sawah-sawah, areal sawah, dan itu pun kayak nggak kerawat gitu lah. Habis itu, udah aku negosiasi sama, Pak, saya pengen minta di bawah, lantai bawah aja ya kalau bisa, karena saya nggak mau aksesnya ribet, turun naik, apalagi tinggi. Saya nggak mau di lantai 2, lantai 3, apapun segala macam itu, aku bilang gitu kan. Aku pengen di lantai bawah, lantai dasar. Kalau bisa kasih kayak saya kamar yang di bawah, nggak apa-apa saya lebihin 20.000 jadi 100 gitu kan. Maaf Mas, nggak ada katanya, kosong. Karena semuanya udah full. Hah? Serius? Itu dalam hatiku kaget gitu. Hah? Serius tuh? Kosong? Nggak ada nggak ada yang maksudnya terisi semua gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Terus adanya di kamar berapa Mas? Di lantai 13 katanya. Tinggi banget itu. Iya, tinggi. Itu kalau aku analisis itu sekitar 25 lantai ya. Buset. Tinggi. Tinggi banget itu. Yang anehnya itu ada lantai 13. Bayangin Mas. Itu aku di luar ekspektasi. Aku nggak ngeh juga kalau yaudah lantai 13. Tahu nggak sih, di setiap hotel itu nggak pernah ada namanya lantai 13. Ya, 12A biasanya. Iya, 12A, 14 gitu kan. 4 juga nggak boleh sih. 12A, 12B biasanya. Iya, biasa gitu. Ya udah akhirnya aku dikasih. Tapi yang aku anehnya adalah resepsionisnya itu dingin banget. Dia bener-bener kayak pakai baju yang baju hotel tapi bajunya itu kayak lusuh gitu. Maksudnya kayak udah lama. Udah tahun lama, terus kayak udah pudar-pudar gitu, tapi tampangnya dingin. Tapi rapi kok dia. Dikasih nomor kamarnya. Mas, di lantai 13, nomor 8. Oke. Aku naik ke atas. Sampai aku ke atas, itu tiba-tiba tuh kayak liftnya itu ke lantai 17 dulu. Nggak berhenti di lantai 13. Di lantai 17, ting! Berhenti, kebuka dong. Kebuka, itu aku kayak ngeliat lobby kayak bukan lobby sih, kayak ballroom, di mana di tempat itu kayak buat rapat, meeting segala macam. Iya. Tapi gelap, nggak ada penerangan, tapi masih kelihatan karena masih ada cahaya dari luar, masih sore. Jadi masih ada kelihatan, ada kursi, meja. Tapi nggak ada yang naik Mas. Berhenti di lantai 17. Terus udah aku pencet, pengen tutup lagi tuh liftnya. Supaya ketutup, udah. Anjir, kok bisa ya ke 17 tapi nggak ada orang? Iya. Itu masih, udah mulai aneh nih gitu kan. Akhirnya aku turun ke bawah, ke lantai 13. Akhirnya aku turun, aku keluar, kanan nengok kanan kiri. Itu lantainya, ubinnya pun masih banyak debu Mas, kayak nggak dibersihin. Nggak keurus ya? Iya, nggak keurus. Terus masih banyak sampah juga. Kayak mungkin ada sampah habis bekas makan ditaruh di
di tempat tong sampah nggak diambil gitu-gitulah. Akhirnya aku nemu kamar, yaudah, oh ini kamarku, yaudah aku masuk, udah itu aku tutup pintu. Aku biasa kalau aku setiap masuk ke kamar itu selalu beres-beres ya, kayak misalkan cuci kaki, lap badan segala macem. Akhirnya aku ngecasin dulu tuh barang gitu. Karena kebetulan handphone aku lowbat, ya udahlah aku cas, terus peralatan aku cas dulu supaya prepare. Malam ini aku pengen melakukan eksplorasi gitu. Ya akhirnya aku udah mulai lengket. Udahlah mandilah gitu. Mendekati maghrib, ingat banget aku. Mandi itu ada ngetok, tok pintu. Tok. Siapa sih? Orang lagi mandi kan gitu. Dan di situ aku mikirnya resepsionisnya mau nganterin handuk sama sabun. Ya. Mikirnya ke situ. Tapi aku punya sendiri. Maksudnya kalau aku kan kemana-mana selalu prepare buat bawa handuk sendiri, apa-apa sendiri, biar higienis juga kan ya. Aku nggak tahu bekas siapa gitu. Bener-bener. Ya udah akhirnya aku bergegas cepet mandi tuh. Siapa sih gitu. Akhirnya aku keluar. Aku pikir tuh Mas itu resepsionis. Aku buka tuh nggak ada orang. Siapa yang ngetok ya? Tutup lagi. Ya udahlah. Mungkin Masnya lagi ke kamar sebelah atau kemana. Udah aku mikirnya masih berpikir positif di situ pada saat itu. Udah setelah mandi, aku cuman punya botol aqua. Aku tuh ngerasa lapar karena aku lupa juga mau beli makanan di situ. Akhirnya, yaudah, aku rebahan lah, capek kan. Udahlah sambil main handphone, sambil dicas. Aku janjian tuh sama teman. Nanti kita jam 10 ya ketemu di sini. Lo bisa nggak sih jemput gue di sini gitu? Ya udah, gue Sherlock tuh, jebret. Ya udah di Sherlock. Oh yaudah nanti dijemput gitu. Tapi aku istirahat dulu karena habis capek banget nih gitu, 8 jam perjalanan. Oh yaudah. Setelah itu, handphone aku taruh, aku rebahan. Rebahan, agak tiduran. Terus mungkin agak sedikit tertidur aku pada saat itu udah mulai mendekati maghrib, Mas. Mas tahu ya, kayak di pergantian siang dan malam itu iklimnya berubah. Iya. Ya kan? Hawanya pun beda. Hawanya beda. Pas lagi tidur tuh ada kayak gedoran dari kaca jendela. Anjay, siapa tuh? Jendela loh. Itu lantai 13. Iya, tinggi ya. Tinggi ya. Gue buka dong. Ada siapa-siapa cuy. Udah tutup lagi. Di situ udah mulai di handphone aku kan ada nada dering azan ya. Jadi udah siapin kalau misalkan maghrib tiba gitu. Mau sholat gitu kan ceritanya. Nah, aku taruh tuh. Di situ tuh udah mulai agak aneh. Maksudnya auranya udah kok pengap gitu. Terus padahal pakai AC gitu. Terus auranya tuh udah beda. Itu mulai kepala aku mulai sakit kayak pusing gitu. Udahlah, rebahin dulu gitu. Maghrib bentar lagi gitu. Pas aku lagi posisi tidur, aku tuh mimpi aku juga lagi tidur. Oke, iya. Lagi tidur. Madapnya sini nih. Madapnya ke arah pintu. Ini pintu di jendela. Sama seperti kayak gini. Aku posisi kasurnya sebelah sini. Aku madap sana. Pas aku mimpi balik sini. Anjir, pocong Joy. Itu kayak guling itu berubah jadi pocong. Itu di dalam mimpi gue itu begitu. Oke. Kaget dong gue. Astagfirullahaladzim gitu. Anjir, kaget. Yaudah akhirnya gue anjir mimpi cuy. Oke. Gitu, mimpi. Itu udah mulai pertanda tuh, aneh tuh ya. Gue masih inget banget bentuk wajah pocongnya itu bener-bener di depan gue. Jadi kayak guling gitu. Pas madep sini, wah anjir. Itu udah keluar nalar gue langsung astagfirullahaladzim. Azan. Oh iya, ya udahlah. Gue pengen sholat, rencananya kan gue gitu. Tapi kayak ada yang halangin. Pas aku mau ngambil wudhu, cerita aku turun dari kasur, bunyi itu kayak laci gitu, bunyi. Wah, kenapa nih? Itu langsung ngebuyarin apa yang aku mau lakukan. Wah, buyar, anjir, apaan nih, gitu. Jadi kayak ada pergerakan entitas yang ada di situ. Aduh, gimana nih?
Terus aku ngeliat kan, waduh ini kayak ada pergerakan benda yang ada di atas meja. Astagfirullahaladzim, ini nggak bener nih. Nggak bener nih. Aku langsung feeling tuh. Aduh, udah akhirnya aku bergegas karena aku kan punya inisiatif. Aku pasang kamera aja. Bila terjadi sesuatu, apapun itu masih bisa terekam kamera. Aku aktifin GoPro, taruh di atas sini. Dan aku pakai buat ghost detector, aku taruh di situ juga. Bila ada mana entitas kan dia pasti naik. Iya. Aku taruh di situ. Itu kenceng. Wah, astagfirullahaladzim, aku nyebut gitu. Itu di luar ekspektasi. Terus aku ngerasa, aduh anjir, perut gue lapar. Ya, itu langsung kayak benar-benar kayak terhipnotis. Gue jadi lupa buat sholat. Waduh. Akhirnya yaudahlah, gue mau coba ke bawah gitu ya. Ke bawah, nanya di mana tempat makanan di sini. Karena posisi lapar banget. Iya. Aku cuma bawa sebotol air doang. Aku ke bawah, ke lantai bawah. Nanya ke resepsionisnya. Pas sampai di depan resepsionis itu nggak ada orang. Sepi. Sepi. Oke. Mas nanya. Keluar juga, mas nanya, nggak ada. Tapi di situ ada sofa. Sofanya panjang. Itu ada 1, 2, 3 yang kesini. Itu ada bapak-bapak yang lagi duduk. Begini aja. Bapak-bapaknya udah tua. Terus dia tuh kayak pakai pakai baju-baju lama, jadul gitu. Tapi aku nggak tahu apa ya. Pokoknya udah lusuh juga. Lagi duduk kayak gini posisinya. Mungkin entah itu tertidur, entah itu apa, aku nggak tahu. Cuman aku pengennya satu, nanya. Di sini jual makanan di mana ya? Gitu. Aku samperin bapaknya, nanya. Si Pak mau punten mau numpang tanya kalau makanan di sini di mana ya? Dia nggak ngejawab, begini aja. Terus si bapaknya itu diam itu selama 5 menit. Aku tanya begitu. Yaudah aku duduk dulu kan. Aku nungguin. Bukan nungguin resepsionis. Mungkin 5 menit lagi datang. Aku pikir kan. Karena aku benar-benar lapar. Karena aku lihat kanan kiri itu nggak ada akses. Maksudnya kayak orang jualan pun kayaknya nggak ada. Iya. Karena posisi tengah kita di atas gunung, terus kan ada kayak hutan-hutan kanan kiri. Aku bingung di situ posisi karena mungkin resepsionisnya punya kendaraan. Aku mikirnya ke situ kan. Mikirnya punya kendaraan, yaudah nanti aku minta tolong buat beliin makanan, aku kasih fee atau segala macem kan. Aku mikirnya ke situ. Aku bangun, lihat lagi resepsionis kok belum datang ya, udah 5 menit nih. Akhirnya aku keluar juga nggak ada. Itu udah mulai gelap tuh mas. Udah mulai gelap. Di depan itu nggak ada penerangan sama sekali. Gelap gulita. Gelap. Namanya hotel kan minimal ada penerangan kan. Iya, lampu jalan gitu. Iya, lampu jalan itu nggak ada. Aku balik lagi. Udah iseng banget. Udah aku bener tuh kayak udah pasrah. Udahlah, aku pengen tanya ke bapak ini. Bapak ini tahu nggak gitu? Penasaran. Misi Pak, punten Pak, mau tanya kalau di sini jual makanan di mana ya Pak? Jatuh, kepalanya itu gelundung cuy. Astagfirullahaladzim, merinding banget nih gua. Itu kepalanya gelundung. Astagfirullahaladzim, langsung aku lari. Aku langsung mencet lift. Udah nggak konsentrasi. Udah gitu aku naik, pulang. Langsung naik ke atas. Rencana mau packing. Di saat itu aku mau kelar, aku mau cabut dari sini. Aku ke atas, sampai atas, yaudah aku sampai kamar tuh udah pikiran tuh berkecamuk. Aduh gimana ya? Akhirnya aku wadahin segala macam semua, aku masukin tas, aku udah prepare. Duk. Ada yang ngetok. Astagfirullahaladzim, siapa ya? Gua masih teringat dengan bapak yang di bawah tadi, cuy. Iya. Itu udah ngagetin gua, udah ngebuat gua udah di luar ekspektasiku, udah nggak tahu harus bagaimana. Pada saat itu posisi aku lagi sendirian. Di situ aku ngeluarin handphonenya nggak ada sinyal sama sekali. Gua nggak tahu gimana ceritanya itu handphone nggak ada sinyal. Mau minta tolong ke siapa? Iya. Ya kan? Posisi ada yang gedor pintu. Ini gue buka takutnya setan. Tapi namanya gue biasa konten kreator, gue harus berani. Itu gimana caranya? Ya udah, gue memberanikan diri ngebuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Gue lihat sambil baca-baca kan, ngeliat kanan kiri nggak ada.
gue tertuju sama satu kayak pintu yang dimana itu ada tangga darurat terbuka di situ. Terus tangga darurat itu tuh mulai terbuka, kayak ada orang. Apakah ke situ Mas yang tadi? Nah, aku ngikutin tuh. Aku ngikutin ke tangga darurat situ. Pas ngikutin tangga darurat, aku terus ujung-ujungnya mau sampai bawah lagi. Itu tinggi loh cuy, 13, lantai 13. Itu aku cuma naikin beberapa anak tangga doang udah langsung nyampe lantai bawah. Waduh. Gila kan? Itu di luar ekspektasi gua. Akhirnya gua ngeliat, wah ini mah lobby yang tadi, astagfirullah, gua balik lagi tuh. Balik lagi ke lantai atas, gua pengen balik lagi ke kamar gua. Yang uniknya lagi, pas gua balik ke lantai 13 itu gue masuk dong, ini bener kamar gue kan. Udah gue buka dong kunci, gue masuk deg-des. Wah bingung gue, di situ udah bingung, frustasi, semua berkecamuk, udah nggak bisa dipikirin. Astagfirullah, gue di mana nih? Gue di tempat alam yang berbeda kah? Apakah emang ini hotel berhantu kah? Ya kan? Itu udah di luar ekspektasi. Terus gue bingung harus ngapain. Wah, nggak lama aku duduk lagi mikirin, ada cewek nyanyi di kamar mandi. Kayak nyanyi tembang, tapi aku nggak tahu tembang Sunda ya, kayak tembang Sunda gitu. Pas ngeliat, itu kan kayak apa namanya, kalau WC itu dia transparan, itu kelihatan lagi ada duduk. Aku langsung berpikir, wah siapa ya, astagfirullahaladzim. Berusaha semaksimal mungkin bisa bangkit, karena posisi aku udah kayak kaku. Orang kalau lagi ketakutan, ekspresi ketakutan itu udah takut semua, kaku semua badan, nggak bisa gerak. Udah bisa kuat insya Allah. Bangun, terus aku penasaran, terus aku buka, tahu nggak itu yang cewek yang ada di gerbong? Oh, yang nenek. Iya. Oke. Itu yang lagi nyinden. Wah, langsung di situ langsung gua lari, gua ngebawa tas, tok. Wah, lari tuh gua langsung, itu nggak kepikiran mau naik lift. Okay. Langsung turun ke itu tangga darurat. Okay. Turun ke tangga darurat. Wah, nyai. Gua ke bawah takut ketemu bapak itu lagi. Harus gimana nih? Akhirnya aku tuh kayak nyebut terus di tangga itu sambil mau nangis, mau ngapain pun bingung. Mungkin kalau Mas di dalam posisi saya itu udah posisi bingung banget itu sih. Udah panik gitu ya. Udah panik, udah gitu posisinya kok aku dalam beberapa anak tangga udah nyampe lantai 13. Itu impossible banget. Aku mikirnya, kayaknya gue salah masuk kamar. Gue mikirnya gitu. Tapi mau gimana? Gue bingung. Mau ke bawah, nggak bisa. Gue takut apa bapak itu lagi. Aduh, gimana ya? Akhirnya aku balik lagi ke atas ke kamar. Dan di situ posisi aku lupa handphone aku taruh, karena posisi handphone tadi kan lagi ngecek, sinyal nggak ada kan. Iya. Mau nggak mau gue harus balik dong. Iya. Itu salah satu benda yang paling berharga buat aku kalau buat ngabarin keluarga. Intinya kan gue tujuan utama ke sana adalah ya ke rumah ortu, tapi di samping itu gue pengen melakukan eksplorasi gitu kan niatnya. Akhirnya aku ke atas lagi, ya udah aku pulang ke dalam kamar, aku ambil handphone. Itu aku bingung banget, sebingung-bingungnya apa yang harus aku lakukan pada posisi saat itu. Dan pada saat itu aku berpikir bahwasannya kayaknya aku masuk ke dimensi lain deh. Seperti itu. Aku mikirnya, wah ini kayaknya dimensi lain nih. Entah apa yang aku perbuat sebelum aku berangkat, mungkin itu jadi polemik. Aku bisa seperti ini. Karena sebelum aku ke Ciamis, aku tuh melakukan eksplorasi buat di satu tempat yang katanya itu angker. Aku kan bikin VT ya, buat video pendek, suka tempat terbengkalai gitu. Yeah. Dan di situ jangan pernah menantang gitu. Tapi aku orangnya gokil, kayak pengen menonton apa, ini harus gini, ngikutin menonton kata-kata. Keceplosan. Yang ada di sini wujud gitu. Ada nyebut frontal,
Akhirnya mungkin aku berpikiran, oh mungkin dari situ ngebawa aku. Setelah itu aku berpikir begitu, ini bawaan kayaknya. Tapi setelah aku di dalam kamar, yaudahlah. Oh iya, aku lupa. Aku nggak melakukan sholat pada saat itu, cuy. Maghrib ini ya? Maghribnya lupa kan. Itu udah waktu itu udah kayak semakin cepat banget. Cepat banget. Tiba-tiba itu udah kayak udah jam 11. Udah tengah malam, cuy. Gua harus ngapain? Tengah malam, lapar. Air tinggal dikit gitu kan. Air tinggal dikit, udah lapar. Aduh. Udah frustasi, handphone nggak ada sinyal sama sekali. Nah, gue coba buka GoPro gue pada saat itu. Pas gue buka GoPro gue tuh ada apa kayak pas gue posisi posisi gue lagi tidur itu kan gue udah taruh kan itu. Nah itu kayak ada yang lewat. Itu ketangkep banget di GoPro gue pada saat itu. Pas gue lihat. Selang berapa menit gue hidupin itu mati GoPro. Gue berasumsi bahwa entitas tidak bisa menyakiti kita, tapi dia bisa merusak benda-benda elektronik yang kita punya. Iya. Karena entitas-entitas itu kan menghancurkan elektromagnetik. Iya. Ke benda-benda seperti elektronik kayak gitu dia bisa merusak itu. Aku percaya itu. Ya udah mati. Benar ini entitas di sini ada. Ya udah, akhirnya aku inget banget pesan orang tua gitu kan. Jangan tinggalin ibadah. Jangan tinggalin sholat lu. Iya, siap. Di situ gua ngeliat tuh buka jendela. Anjay, nggak kelihatan sama sekali di bawah itu tuh gelap banget. Gelap gulita gitu ya? Gelap. Itu kan jendela masih kebuka ya, bukanya posisinya begini ya. Aku ngelihat sampai benar-benar jelas. Aku kan bawa senter aku kan lumayan terang tuh. Kebawahin tuh nggak ada satupun orang yang lewat. Udah pasrah, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya udah akhirnya gue berserah diri lah, intinya nggak mau apapun yang terjadi. Ya udahlah silakan gitu. Nah di situ tiba-tiba kayak aku ngelihat ada sosok kakek-kakek yang ada di kursi itu kan di kamarku ada kursi satu yang buat makan taruh di meja gitu kan. Jadi kayak ada kursi buat makan. Dia duduk di situ. Kamu bisa keluar dari sini setelah azan subuh. Gua ngeliat anjir ini masih jam 12 cuy. Masih lama. Apa yang harus aku lakukan gitu. Itu aku pun ngelihat bapak itu pun ngerinding karena posisinya dia tuh ngelihat aku tuh bertatapan kosong. Aku nggak tahu dia itu siapa. Iya. Aku astagfirullah, ini baru merinding banget tuh. Si bapak itu tuh melihatnya dengan tatapan kosong melotot. Dia bilang cuma sepatah kata cuma seperti itu. Aku udah balik, ambil HP, bapaknya udah nggak ada. Wah. Astagfirullah, gue langsung, merinding banget ini. Ini tuh cerita tuh udah lama banget kejadiannya sampai sekarang masih merinding. Aku bingung. Udah akhirnya aku pengen sholat ceritanya tuh. Oh iya astagfirullah, gue belum sholat nih cuy. Aku ngambil wudhu. Air pertama aku hidupin itu berasa itu kayak getar. Tahu nggak? Dalam satu ruangan tuh. Gila, merinding banget tuh. Mas, lihat tuh. Iya. Aku ngambil wudhu. Bismillah, mau baca doa, saat. Itu berasa kayak gempa mas di situ mas. Bayangin kita lagi wudhu begini. Wah, astagfirullahaladzim. Waduh, merinding banget ini. Akhirnya setelah selesai wudhu, yaudah aku gelar sejadah. Aku sholat di situ. Itu sampai aku berhenti sholat itu aku fokus. Dar dari kaca pintu kamar mandi semua itu getar semua. Udah kayak gempa. Aku berpikir begini, astagfirullahaladzim, apakah ini gempa beneran? Kalau gempa beneran gue mati di sini, ya kan? Pasrah dah udah. Posisinya aku udah mikirnya ke situ. Ini gempa beneran atau gempa yang terjadi benturan energi dari aku
sama mereka. Sampai akhirnya aku sujud di situ, aku tuh ngeliat banyak sosok di situ. Pas aku lagi sujud tahiyatul akhir, kayak mau begini tuh berat banget, kayak udah diginiin gitu Mas. Iya. Astagfirullah, aku ngeliat kayak ada kaki, berapa banyak kaki di depan itu, aku nggak bisa ngitung. Pokoknya banyak banget. Dan itu kayak mereka tuh kayak pakai seragam apa namanya? Seragam hotelnya. Oke. Aku ngeliat begini, astagfirullah. Di situ aku langsung pingsan, Mas. Lagi sholat itu pingsan. Lagi sholat. Dan untungnya tahiyatul akhir. Sholat aku pingsan pada saat sujud. Udah aku pingsan. Dan terbangun di saat azan subuh. Handphone bunyi. Karena aku pakai nada dering. Iya. Kalau misalkan pemberitahuan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terbangun. Udah nggak gempa, coy. Selamat gue. Gue pikir itu gempa beneran. Gue mikirnya gitu. Berberes. Gue inget sama pesan bapak yang tadi. Gue inget bahwasannya mungkinkah itu leluhur gue yang ngasih tahu. Ya udah, gue berpikirnya positif ke situ. Akhirnya gue berberes. Udah azan subuh nih, udah jam 5 kurang. Udah gitu, udah gue packing, gue jalan. Pas buka pintu, angin kenceng. Wah, anginnya kenceng banget cuy, dingin. Dan itu langsung gue pencet lift, itu nggak nyala liftnya. Ini mau ke bawah aja godaannya banyak banget. Pas aku mau ke bawah, itu di lorong hotel tuh udah ada nenek-nenek yang di gerbong. Itu ada di situ, di ujung. Dia lagi ngeliatin. Terus nggak lama tuh dia lagi gini, senyum cuy. Mukanya itu udah mungkin aku nggak tahu ya, apakah mungkinkah itu dari korban nggak ngerti. Mukanya tuh setengahnya tuh kayak ngeglambir gitu, dagingnya gitu. Ngelopek gitu. Oh iya. Ngelopek, terus setengahnya kan ada kelihatan tengkoraknya katanya. Tawa gini. Astagfirullahaladzim, langsung turun. Naikin tangga. Itu ada kali Mas. Turunin tangga itu 15 menit. Lantai 13 tinggi banget cuy. Wah, gua nggak mikirin capek nggak. Itu udah benar-benar kayak energi gua full. Udah. Terus sampai benar-benar sampai bawah. Gua pas sampai lantai lobi, gua nginjakin kaki, gua takut ya kan. Sebelah sini kan tempat kursi yang itu tadi, yang itu. Sebelah sini resepsionis. Gua langsung nengok ke sini dulu. Anjay, nggak ada. Langsung lari keluar. Pas azan berhenti tuh, terus gue kayak nabrak sesuatu, prang gitu, truk gitu, kayak ada bunyi gitu, serk. Apaan tuh? Udah langsung lari, langsung turun. Dia itu kan posisinya turunan kayak gini. Nah turunan, gue turun. Astagfirullahaladzim, gue ngeliat kan tinggi banget tuh hotel. Astagfirullah, gue nggak mau di sini lagi, gue harus lari lah gue. Selama dari situ sampai ujung tempat pemukiman warga itu sekitar 2-3 kilo, Mas. Gue lari semampu gue. Air udah habis. Gue lari. Udah gitu sampai di titik dimana kayak ada pos ronda. Nanya di situ kan kayak ada siskampling ya. Iya. Mesin subuh di situ masih ada orang kayak ngobrol gitu. Mas, mau tanya Mas, kalau di sini kotanya masih jauh apa udah deket ya? Aku bilang gitu. Oh, masih jauh Pak. Di sana, ke arah sana. Ya udah, ngikutin jalan aja. Sampai sekitar jam 6 mulai jam 6 udah kan mulai terang ya. Maklum lah, ke sana udah jalan raya, ya kan? Nah, kebetulan di situ sudah banyak yang dagang. Aku di situ langsung cari air. Udah aku minum dulu. Karena benar-benar haus banget. Di situ pengalaman aku di luar nalar lah pokoknya itu. Aku cari sarapan, aku makan dulu, ngisi tenaga. Apapun yang terjadi tadi malam itu di luar ekspektasi aku. Minumlah, makan. Di situ ada nasi uduk, aku makan. Terus, dan di saat itu pun handphoneku bisa ada notifikasi masuk. Sinyal. Ting 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 ting
masuk semua kan. Sampai temanku yang tadi malam mau ngejemput itu nggak jadi karena pas dicari ke lokasi itu nggak ada akunya di titik itu. Dia kayak pernah sih nggak disasarin sama Google Maps? Iya. Pernah kan? Ya kayak gitu. Dia udah sampai situ tapi nggak ada. Dia nelpon aku nggak bisa aktif dong handphone aku. Akhirnya aku nelpon dia. Weh, sorry ya semalam nih, lu bisa nggak jemput gue di sini? Gue lagi di pasar nih. Gitu. Nah, yaudah gue lagi di pasar, gue lagi sarapan. Nanti deh gue ceritain. Sorry banget handphone gue nggak aktif semalam. Akhirnya gue dijemput sama dia. Dijemput ke rumahnya dulu. Gue cerita tuh apa yang gue alami semalam itu. Setelah diceritain, wow. Yang bener lu. Soalnya semalam gue ke situ emang nggak ada. Di titiknya seperti yang lu Sherlock itu. Serius lu? Ada kok hotelnya tinggi cuy. Gede hotelnya. Di sini tuh jarang ada di hotel yang setinggi itu. Ada juga kebanyakan mes, kayak penginapan biasa. Nggak ada hotel setinggi itu. Kecuali lu di kota, ke Jakarta. Dibilang gitu. Nggak ada di sini katanya. Serius lu? Iya serius. Lu mau lihat lokasi yang tadi, yang kemarin kita yang lu Sherlock ke gua kan. Ya udah, ayo. Gua kasih unjuk tempatnya. Gua ngikutin jalan selama perjalanan itu gua tuh masih feeling wah, benar nggak ya jalannya. Tapi masih inget pas masuk ke dalam gangnya. Jadi kayak masuk ke dalam gang, terus kanan kiri masih persawahan, masuk naik lagi ke atas gunung gitu kan. Terus ngikutin jalan. Berhenti di mana titik itu yang gua Sherlock. Nih, titiknya di sini. Terus ngeliat kanan kiri itu kagak ada apa-apa, cuy. Lahan kosong, kayak bekas mungkin kayak bekas kebun atau apa gitu. Kosong. Gua nginep di mana semalam, cuy? Iya kan? Itu di luar nalar. Langsung merinding lagi tuh. Jadi di situ, yaudahlah balik. Nggak benar. Balik. Nah di situ gue langsung diobatin. Udah lu mending ke ini deh tempat teman gue yang bisa. Lu harus dibersihin dulu kayaknya. Kayak mungkin ada ketempelan atau apa. Ya udah, akhirnya gue ke tempat temannya dia. Akhirnya, wah, lu bawa apa lu dari sana? Gue feelingnya dari nenek yang itu. Cewek itu. Lu bawa apa? Energi lu gelap banget katanya gitu. Udah lu mandi dulu deh. Kaki aku tuh kayak diusapin telur. Pakai telur mentah gitu, 2 biji telur. Terus telurnya itu direndam di air. Aku suruh mandi pakai bunga. Mungkin ada tradisi mereka gitu ya kalau di sana. Aku juga nggak tahu. Disuruh mandi pakai bunga. Ya udah, nih pakai bunga mandi. Cebur. Kebetulan aku belum mandi kan, Pak. Masih pagi kan. Udah mandi. Seger banget. Dingin tapi seger. Ya udah akhirnya cerita bahwa gitu mungkin itu adalah dimensi di mana kita tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Itu di luar nalar, Mas. Ya, jadi kayak hanya mungkin ya orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkan pengalaman hal itu. Karena itu masuk ke dimensi gaib loh, Mas. Itu di luar nalar juga ya. Kalau misalkan kita ngelihat penampakan haja gitu ya mungkin itu hal yang biasa, hal yang wajar. Kita berdampingan dengan entitas. Tapi bila mana kita sudah masuk ke dalam dimensi itu, terus kita dengan adanya kita ke situ lagi itunya nggak ada, itu kan di luar akal pikiran kita dong. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Akhirnya yaudahlah. Akhirnya aku memutuskan nggak jadi tuh untuk eksplorasi. Karena aku pikirnya, udah nggak bener. Tujuanku adalah ke orang tua. Iya kan? Gue kayaknya menyalahkan hal itu deh kayaknya. Mungkin tujuan murni gue cuman ke orang tua, tapi gue melenceng dulu gitu. Iya kan? Bisa jadi kan dari situ ya. Dari niat kita. Iya, dari niat kita. Awalnya mau kemana, tapi kita melipir dulu. Ya udah, akhirnya gue memutuskan, udahlah, gue langsung ke tempat nyokap pada saat itu. Akhirnya, ya udah, gue mesen Grab itu
pakai Grab pun mahal, lumayan 150 naik ke atas. Karena jauh banget Mas, Iya. sumpah. Itu bisa 2 jam perjalanan. Naik motor? Karena naik gunung dia. Iya sih, udah. Naik gunung. Aksesnya juga jauh banget dari pemukiman. Di sana pun cuman ada satu provider yang bisa nyampe sana. Nggak semuanya ya. Nggak semua. Iya. Emang kadang-kadang kalau daerah-daerah pelosok atau gunung-gunung gitu emang susah sih. Emang susah. Iya. Makanya kebetulan aku pakai ya provider yang mungkin lemah. Di sana cuman satu doang yang kuat. Iya. Duh, kacau sih. Wow. Berarti secara nggak langsung masuk ke dimensi lain nih ya. Di Masuk ke mana dimensi lain. hotel itu sebenarnya nggak ada jadinya. Sebenarnya nggak ada. Tapi pas ke situ apa? Tanah kosong doang. Tanah kosong. Oh, maksudnya ada pepohonan apa semuanya ada. Ada pepohonan tapi nggak banyak. Oh, oke. Kayak kebun gitu berarti jatuhnya. Mungkin kayak kebun. Mungkin ya, aku berpikirnya bahwa mungkin itu kalau bisa dibilang kayak mungkin ya kayak istana gaib mereka mungkin ya. Iya. Kalau menurut mitos orang-orang yang bisa ngelihat itu mungkin kerajaan mereka lah atau apalah seperti itu. Mungkin disirup nih jadi hotel karena nyarinya hotel. Iya gitu. Karena iya, posisi kan aku mikirnya gini Mas. Aku ke situ pengen nginep semalam buat istirahat. Itu doang. Pengen tiduran, rebahan, pengen nginep. Ya udah, intinya yang murah, cuma buat tiduran doang ya kan. Yang penting bisa ngecas ya, nggak masalah tempat mau kayak gimana. Ya, intinya gitu kan. Iya. Apalagi kondisinya katanya murah katanya. Ya udah. 80.000. 80.000 lagi. Anjay, nggak ada yang di kota-kota nggak 80.000. Berarti kalau setan itu dia nampakin diri, itu kan setan masuk dimensi kita nih. Iya. Nah kalau abang berarti masuk dimensi dia. Masuk dimensi dia. Kebayang nggak tuh? Kacau. Untungnya aku nggak ada apa-apain karena posisinya alat-alatku aja yang rusak. Tapi tadi kan sempat ngerekam GoPro tuh. Iya. Terus rekamannya hilang. Ya, rekaman hilang. Ya itu, makanya aku bilang entitas itu meskipun dia nggak bisa nyakitin kita, tapi dia bisa merusak alat-alat yang ada di sekitar kita. Karena emang pernah dengar sih kalau kan ada alat tuh yang dari gelombang elektromagnetik. Yes. Gimana kita nggak tahu saya ya. Iya. Cuman ya, cara mendeteksi hantu ya karena hantu memiliki gelombang energi elektromagnetik. Cuman ya netizen yang ngerti bisa komen lah ya gimana. Saya jujur nggak ngerti soalnya nih. Aduh. Tapi yang si apa tuh namanya nenek-nenek itu kan udah ada di gerbong ya. Udah ada di gerbong. Nah. Yang orang pintar ini sempat ditanya nggak itu nenek-nenek dari penelusuran sebelumnya apa penghuni hotel ini? Aku nggak sempat nanya, tapi dia udah tahu kok gelap banget sih lo gitu. Lo bawa apaan dari sana dari rumah gitu? Oh dari rumah? Iya dari sebelum aku berangkat dari Ciamis. Oh dari Jakarta berarti? Dari Jakarta. Oh, oke. Jadi pas aku sampai sana tuh dia kayaknya ada yang ngikut. Iya. Gitu. Kemungkinan sih nenek-nenek ini. Iya, kemungkinan besar sih itu. Karena yang aku lihat pertama kali yang di gerbong itu ya itu yang nenek-nenek itu. Aku nggak bisa bilang itu nenek-nenek ini karena posisi rambutnya itu putih, mukanya setengah terkoyak gitu, terus senyum gitu. Terakhir itu. Oke, yang di lorong itu. Di lorong hotel itu. Ya. Tapi pernah nanya-nanya warga sekitar nggak sih Bang? Aku belum sempat nanya warga sekitar, tapi aku sudah feeling kalau asalnya di situ itu nggak ada pemukiman sama sekali, Mas. Tadi yang jalan itu ketemu pos ronda itu agak jauh ya? Lumayan jauh. Orang aku dari stasiun itu aja ada kali 15 menit. Jauh banget berarti. Iya. Iya. Ya kurang lebih bisa. Ya itu yang aku bilang 2-3 kilo. Aku aja jalan kaki 2-3 kilo kan. Jauh lumayan lah. Iya, karena ya sekitar segitulah. Nggak bisa diestimasi berapa jauhnya, tapi aku berpikir wah itu 2-3 kilo karena posisi jalannya jauh banget. Dan itu aku nggak beranin diri di dalam keadaan gelap. Subuh-subuh lari. Disangkanya mungkin orang lari buat olahraga kali ya. Katanya lari ketakutan. Lari ketakutan, tapi untungnya ada bapak-bapak yang udah mungkin karena udah mulai terang teman gitu, orang masih ada yang ngobrol di saung kayak saung sawah gitu loh Mas. Jadi mungkin dia lagi mau siap-siap ngarit atau bertani, aku juga nggak paham lah. Tapi cuma aku nanya, Pak untuk jalan besar mana yang rame yang ada akses buat ke sana sini? Aku bilang gitu. Oh di sebelah sana masih jauh katanya. Saya tanya, yaudah jalan sampai ujung.
Malah lapar juga ya, makan belum makan. Lapar, udah lemas, udah lemas, air habis. Itu tuh air terakhir itu pas aku sebelum sholat itu aku minum tuh. Itu doang. Ah udahlah, akhirnya wudhu. Ya udah. Aduh, aneh banget itu. kacau. Tapi aku udah ngebayangin bahwasannya di situ kalau aku nggak ada bagaimana ya nasib orang tua aku gitu. Malah udah ada jadwal operasi ya. Iya, karena posisinya ya itu Mas yang aku bilang tadi. Itu pas posisi aku lagi mau melakukan ibadah itu bergetar semua itu ruangan. Mungkin karena penghuni sana jangan sholat. Iya. Itu mungkin. Iya. Ya. Itu karena aku mikirnya pas pertama itu udah di asumsi mereka lu jangan sholat, jadi mengalihkan perhatian aku buat jangan sholat di situ. Nah ini suruh nyari makan ke bawah. Iya, gitu. Gitu. Ya itu. Berarti tadi kan sempat diantar sama tukang ojek nih. Tukang ojeknya juga aneh dia. Aneh banget. Posisinya tuh kayak orang apa pucat, bibirnya putih, terus mukanya tuh mungkin karena orang hitam wajar lah ya. Itu orang hitam terus berjerawat. Mukanya pakai kupluk, ya seperti orang-orang biasa ya di gunung. Orang-orang yang ya maksudnya di kampung-kampung. Mohon maaf hitam, cuman pucat. Oke. Dan tadi kan ada 3 opang ya situ. Iya, ada 3 opang. Emang yang pertama abang tanya yang itu? Iya, yang tanya yang itu. Tapi kan aku kan secara frontal gitu. Pak, di sini itu nanya sebenarnya bukan tertuju sama satu orang, karena di situ posisi 3 orang lihat aku. Iya. Aku nanya, "Punten Pak, misi kalau hotel di sini yang terdekat di mana dan murah?" Aku bilang gitu. Yang ngejawab bapak yang ini. Oh, yang duanya diem aja. Ya mungkin giliran dia kali buat ngantar penumpang, kan ganti-gantian mereka sistemnya kan? Iya benar. Kalau opang kan begitu, aku taunya. Oh yaudah. Aku berinteraksi sama bapak itu. Bapak itu pun jawabnya secara tegas, terus datar gitu. Datar aja. Datar. Dingin. Ada. Iya, malah diantarin ke sana. Iya. Cuman kita nggak tahu nih orang apa bukan ya. Iya, itu dia. Karena posisinya sore banget itu. Sore banget, dan pas abang tuh ngomong, itu kan ada 2 opang lagi ya, yang nengok gitu ya. Kan kalau emang harusnya di situ bukan orang, nggak ada orang, dia yang jawab harusnya dong. Iya, bener. Harusnya begitu. Itu di luar akal sehat itu. Iya, jadi nggak masuk akal gitu. Berarti kalau emang dia setan, berarti 2 opang ini ngeliat abang ngomong sendiri. Iya, itu dia. Apakah mereka halo atau gimana? Gue juga nggak ngerti lah posisi itu lah. Apa jangan 3-3 setan? Kita nggak tahu tuh posisinya. Karena posisi di situ udah sepi, Mas. Ojek online nggak ada posisinya dekat situ, karena tidak diperbolehkan kan, masih bentrok gitu kan, mereka kan masih kayak gitu kan, sering-sering bentrok itu opang sama ojol kan, jadi mereka itu nggak satu, jadi kalau lo mau naik ojol ya lo harus ke jalan dulu ke sono gitu kan. Iya. Aku nggak mau kayak begitu, karena posisi jauh, aku nggak tahu lokasi, nggak tahu daerah situ. Iya, benar-benar juga sih. Langsung aja yang lebih gampang. Iya, yang paling dekat ya opang. Karena warga situ kan aku mikirnya. Iya, benar-benar. Warga situ kan tahu daerah sekelilingnya. Benar, exactly. Aku mikirnya begitu, karena ya udahlah, itu warga setempat, mereka tahu lingkungan sini, tahu daerah sini. Iya kan? Ya udah, akhirnya aku mengutarakan, tanya hotel yang paling murah di mana di sini. Saya pengen istirahat aja, tidur. Dan pas di hotel nih ya, tadi kan abang lapar nih bang ya, itu nggak ada kepikiran untuk mesen ojol gitu, makanan gitu? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Pengennya nyari ke depan makan. Iya, gitu, aku tuh tipikal orang yang pengennya nyari ke depan, ada tukang nasi goreng ketoprak, itu udah. Kayak gitu, simple. Enak begitu sih ya. Iya, enakan gitu. Sekalian nikmatin suasana. Bener. Gitu. Aku kan pengen ngobrol-ngobrol juga. Aku tuh pengen tahu, Mas gimana sih? Ini rame nggak sih daerah sini gitu kan? Suka pengen tahu sesuatu gitu. Makanya ada inisiatif awal untuk nanya ke bawah. Pas ke atas lagi tadi sinyal mati ya. Sinyal udah hilang. Gila. Untungnya nih ya, bisa dibilang untung nggak untung ya, pingsan. Kalau nggak pingsan, waduh. Ya nggak tahu deh gimana. Karena posisinya posisi sujud gitu kayak udah kepala tuh berat, kayak ada nindihin gitu ya. Lu jangan nengok gitu. Jadi kayak aku cuma ngeliat begini. Sekilas mataku tertuju sama kaki-kaki aja banyak. Terus tapi kayak udah pakai baju staff ada yang pakai gitu staff-staffnya lah, staff hotelnya gitu. Di situ berat, kepala aku langsung udah hilang kesadaran.
Mungkin yang nundukin yang leluhur tadi kakek mungkin. Bisa jadi, nggak tahu. bisa jadi. Biar pingsan lu cepet pagi. Iya gitu. Karena mungkin aku udah berpikir dalam hati aku gini Mas, udahlah, ya udah gua pasrah di sini. Apapun yang terjadi hanya kuasa Allah yang tahu lah. Ya, intinya gitu. Hanya Allah yang bisa nyelamatin gua. Ya aku langsung inget di situ bahwasannya setakut-takutnya lu, sesusah-susahnya lu, Allah itu Maha membantu. Ya, benar Gitu. sekali. Jadi udahlah gua keinget ke situ, ya udah. Gak bisa dibayangin sih kalau nggak pingsan ya. Iya. Jam 1, jam 2, jam 3. Aduh. Nah itu lama banget Mas. Iya, malah pasti nggak bakal bisa tidur. Iya. Itu nggak bakal Pertama, bisa tidur. nggak bisa tidur lapar. Lapar. Nggak bisa Lapar. tidur. Orang lapar kan susah tidur. Nggak bisa tidur karena takut. Mm-mm. Itu repot sih kalau begitu. Itu untungnya udah berat banget kepala, nggak bisa nengok lagi, udah terus. Coba. Dan aku dibangunin dengan azan subuh di handphone. Itu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ardi nih. Jadi nginep di salah satu hotel dan ternyata hotel itu nggak ada. Ya nggak ada. Dan untungnya nggak mesen lewat itu ya, namanya online Ya, gitu. online. Kalau mesen online itu tiba-tiba nggak ada, repot. Kalau di online ada, di aslinya nggak ada. Iya benar itu. Dan itu berdasarkan rekomendasi warga ya tadi ya. Rekomendasi warga. Itu juga kita nggak tahu warga apa bukan. Iya itu warga atau bukan aku juga nggak tahu. Karena aneh juga sih. Nginep 1 hari di salah satu hotel 80.000, murah banget. 80.000 murah banget Ya kan. berarti hotel-hotel biasa kan cepet atas 150 gitu. Aduh, kacau. Oke, thank you banget nih Bang Ardi udah mau share pengalaman nih yang luar biasa nih. Dan bagi kalian nih sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oh ya Bang, tadi kan lu penelusuran nih Bang ya. Boleh tahu nggak nih Bang, apa nih Bang lu penelusuran di platform mana nih? Gua TikTok sama TikTok YouTube. sama YouTube. Iya. Nah, boleh share nggak nih Bang? TikToknya apa, YouTube-nya apa? Oke, boleh. Teman-teman yang mau pengen tahu aku, pengen kenal aku, kalian bisa share TikTok aku namanya Bolang Goib. Oh, Bolang Goib. Dan YouTube aku Bolang Goib. Dan YouTube baru mulai. Tapi aku cenderung ke TikTok karena lebih penontonnya lebih banyak di TikTok. Banyak ya. Nah, mengenai cerita-cerita ini nih, kalau sobat tengah malam mau nanya-nanya nih langsung aja nih ya. Siap. Kunjungin TikTok sama YouTube-nya Bang Ardi. Apa tadi, Bolang Gaib? Barangkali Bang Ardi lagi live bisa ditanya-tanya tuh. Tuh yang hotel gimana tuh Bang gitu ya? Iya. Aduh. Oke, segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Bang Ardi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.